Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf, mantan pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid MK ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Masih dalam menjawab fitnahan, menjawab pernyataan dari pendeta Esra Soru yang mengatakan semua mualaf bodoh. Kembali kita akan hadirkan siapa yang bodoh sebenarnya, mualaf atau murtadin. Ini yang teman-teman harus perhatikan. Dan sekali lagi, bisa jadi karena sudut pandangnya berbeda, maka kalian akan mendapatkan jawaban yang berbeda. Dan sekali lagi, saya ingatkan ya teman-teman, kita tidak bisa memaksakan cara berpikir kita, sudut pandang kita kepada keyakinan sebelah. Sebagian teman-teman banyak yang WA saya, banyak yang komentar bilang, kok kesaksian murtadin seperti itu? Kok ketemu dengan sosok goib? Kok ketemu dalam mimpi? Selalu mimpi yang dijadikan patokan. Pergi surga neraka dianggap sebagai suatu mukjizat yang luar biasa. Dianggap bahwa dia dibawa oleh Tuhan. Padahal anak kecil saja itu sering mimpi ketemu alien, ketemu zombie, ketemu vampir, ya. Tapi tidak pernah bilang bahwa itu dari Tuhan. Itu standar orang pada umumnya. Itu standar umat muslim pada umumnya. Kita nggak bisa paksakan kepada mereka. Bagi orang sebelah, yang begitu-begitu, ya, yang begitu-begituan itu yang laku. Yang begituan itu yang mereka anggap bisa dijual kepada Laskar Polikardus dan penonton. Jadi, dimaklumi saja teman-teman. Ya, dimaklumi. Karena memang iman mereka dibangun dari pengalaman seperti itu. Mereka jadi punya iman gara-gara mimpi, gara-gara ketemu sosok goib, ya. Itu iman mereka. Jangan kita paksain. Kita boleh setuju untuk tidak setuju. Ini yang teman-teman harus sepakati. Dan di sini saya tampilkan hanya sebagai cerminan. Apalagi bagi teman-teman yang sekarang sedang dibujuk rayu, sedang dipengaruhi, bahkan kepikiran, wah nggak enak di Islam, susah, harus sholat, harus puasa, banyak aturan, saya mau bebas, saya mau pindah ke sebelah. Jadikanlah ini sebagai renungan. Apakah kalian mau menggadaikan dunia demi akhirat? Saya cuma menyampaikan itu, kalian mau dengar silakan, nggak mau dengar ya wes. Sekali lagi, menurut saya, ya ini menurut saya, yang akan membawa kita ke jannah hanyalah Islam. Di luar Islam, tenggelam di laut. Ini menurut pandangan saya. Kalian mau ikuti, silakan. Nggak mau ikuti, ya sudah. Apalagi saya pernah ada di kapal sebelah. Saya tahu kondisi kapal sebelah. Dan saya yakin dengan kondisi kapal seperti itu, yang antara awak kapalnya itu masih ribut, masih bingung, masih berantem di dalam, nggak mungkin kapal tersebut akan sampai ke tujuan. Kalau di dalam kapal itu udah berantem terus. Yang satu bilang, mereng kiri. Nakodanya bilang, nggak boleh begitu. Kaptennya bilang lain. Wah, kurang ajar kalian. Dihajarnya yang lain. Di dalam itu masih berantem. Saya yakin kapal itu pasti tenggelam. Pasti tenggelam. Nggak mungkin sampai tujuan. Dan hanya Islam yang sampai tujuan. Silakan kalian yang nilai sendiri. Di kesempatan kali ini, kita akan menampilkan murtadin yang tidak biasa, teman-teman. Dan ada beberapa yang sudah komentar, kapan ditampilkan si Jamal Dodi? Begitu juga Effendi Usman. Dan untuk menjawab hal tersebut, kita tampilkan Jamal Dodi Pasaribu, murtadin yang sekarang menjadi salah satu Polikardus yang sering sekali membuat konten-konten berita bohong. Bahkan yang terbaru, dia membuat berita bohong bahwa gurunya si Saifuddin Ibrahim sudah meninggal. Hanya demi laku, hanya demi supaya banyak yang nonton, gurunya dia bilang meninggal. Luar biasa. Nah, inilah Jamal Dodi ya.
temannya Effendi Usman dalam pelayanan, yang kerjanya selalu membuat konten-konten polemik, selalu mengajarkan jemaatnya untuk jadi Laskar Polikardus. Apa benar dia murtadin? Kita simak. Dan sebenarnya apa yang membuat dia murtad? Apa? Kan banyak yang penasaran nih. Bahkan ada yang bilang, bukan murtadin dia. Ya, dia kafir dari lahir. Ya, kalian nilai sendiri. Kalian yang nilai sendiri. Kita dengar kesaksiannya dan kita nilai. Ya, kita nilai. Oke. Dan kita akan bandingkan dengan mualaf cerdas tentunya. Ya, siapa mualafnya? Nanti dulu. Kita tampilkan dulu Jamal Dodinya. Baru mulai besar dan sampai saat ini bersama-sama melayani Tuhan. Jadi waktu saya kecil itu saya adalah orang yang rajin sholat, rajin, dan bahkan puasa saya tidak pernah ketinggalan puasa Ramadan. Makanya saya untuk buka puasa hafal Allahumma lakasumtu abika amantu ala sikarton kubilah mutikaroh ini. Ya itu masih saya ingat. Saya bertobat tahun 2000, sudah cukup lama memang, sudah cukup lama saya memberikan kesaksian ini karena saya tergerak dan ingin memberikan bagaimana kuasa Tuhan Yesus menjamah kehidupan saya pada masa itu. Keluarga saya yang dulu tidak mengenal Tuhan, bahkan saya yang sama sekali tidak pernah berpikir akan menjadi seorang Kristen pada masa itu. Karena apa saudara, walaupun saya memang bukanlah Islam yang benar-benar ahli Al-Quran atau seorang ustadz, saya bukan seorang ustadz saudara, atau juara MTQ, bukan. Karena ada yang seperti itu, seperti saya dengar kesaksian kemarin Bapak Muhammad KC atau Bapak Saipudin atau Ibu Kalifah ya. Jadi itu kemarin Fadilah ya. Fadilah ya. Jadi beberapa kemarin saya lihat mereka adalah orang-orang yang memang sudah ahli dalam bidang itu. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, walaupun memang saya bukan ahlinya, tapi saya adalah orang yang taat dan taat gitu saudara. Bahkan kalau dulu masa-masa saya sekolah, saya ke sekolah pun saya, jadi di sekolah itu ada musola, kalau istirahat gitu ya, istirahat main-main, saya sempatkan waktu untuk sholat. Walaupun teman-teman ada juga sih pada masa-masa itu ngejek, so alim kau, so suci kau, katanya gitu saudara-saudara. Jadi saya nggak peduli. Bahkan saya pada masa-masa waktu saya remaja pun, saya sudah membawakan azan di masjid gitu ya. Jadi saya sudah melakukan itu. Bahkan mama saya adalah seorang yang sangat kejam. Waktu kita kecil kalau tidak sholat subuh itu ya pasti kena rotan, kena marahin gitu kalau tidak sholat. Makanya sebelum sholat kita pun wajib mandi, disuruh sholat subuh kali 5 kita disuruh untuk mandi. Jadi saudara-saudara bagaimana memang waktu itu kita benar-benar adalah keluarga yang benar-benar sungguh-sungguh, walaupun memang tidak ahli di dalam hal keislaman, cuman kalau kita adalah orang yang benar-benar taat gitu. Jadi waktu itu tahun 1999, waktu saya umur sekitar 18 tahun, waktu itu saya merantau, saya bermimpi. Jadi waktu itu kalau saudara mungkin pernah hidup di masa tahun 90-an, 99 itu bagaimana ada isu-isu mau kiamat katanya. Jadi waktu itu ada isu-isu begitu. Tapi malam itu saya bermimpi. Mimpi saya itu banyak ular datang kepada saya, kanan kiri muka belakang datang ular gitu ya. Jadi saya pun bingung, kok bisa banyak ular ini datang kepada saya? Wah, mau kemana lah saya ini, saya pikir itu. Tiba-tiba saya melihat pohon, saya memanjat ke atas pohon. Di atas pohon itu pun saya melihat ular begitu banyak dalam mimpi saya ini, siap untuk menerkam saya. Saya pikir saya akan mati. Wah, matilah saya ini. Saya akan diterkam oleh ular ini. Bagaimana ini, saya pikir gitu kan. Lalu dalam hati saya, harus bagaimana ini dalam mimpi saya itu, saya berkata begini, ya Allah, tolong saya, ya Allah. Seakan-akan pertolongan tidak ada gitu. Tidak ada menolong, ya Allah, tolong saya, ya Allah, mati saya dalam mimpi saya itu. Lalu saya nggak tahu lagi, dalam mimpi saya baca juga Al-Fatihah gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, saya baca sampai selesai saudara-saudara. Jadi tidak ada pertolongan. Lalu saya melihat ke atas, saya bilang gini dalam mimpi saya, Tuhan siapapun, tolong saya, tolong saya. Tiba-tiba dalam mimpi itu ada tangan panjang, mengulurkan tangannya kepada saya, dan mengatakan, aku ditolong gitu, aku menolong engkau. Lalu saya diangkat dari pohon itu, dibawa ke atas gitu saudara. Mukanya tidak nampak, mukanya bersinar, tapi hanya ada sebuah tangan begitu. Dan besok saya mimpi dengan hal yang sama. Besoknya lagi saudara, saya mimpi itu terjadi sampai 3 kali. Dengan mimpi yang sama, bagaimana saya dikejar ular, sampai saya ditolong gitu saudara. Saya berpikir, apa ini ya, kok ada mimpi begini, saya pikir gitu. Nah saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau saudara ingat pada tahun itu memang Januari tanggal 8 lah saya kenal Tuhan. Jadi tanggal 4 saya main, Januari tahun 2000, main ke tempat seorang Kristen gitu. Jadi di tempat orang Kristen ini ada kalender. Di kalender itu ada tulisannya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Saya terperangah melihat tulisan ini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kok berani kali dia mengatakan begitu, akulah. Gitu ya, saya pun heran gitu. Jadi ya udahlah, saya pun nggak ambil pusing gitu ya. Jadi setelah itu saudara-saudara, saya masih kepikiran dengan mimpi saya itu. Tiba-tiba
setelah dari beberapa jam dari tempat orang Kristen itu, saya ketemu dengan seorang Kristen penginjil. Jadi dia penginjil, orang Batak berupa Seribu, saudara. Dia penginjil. Dia bilang gini, cerita singkat cerita, kenalan-kenalan biasa lah, saudara ya, kenalan gitu ya. Oh jadi kamu Muslim? Iya, saya Muslim gitu. Jadi saya waktu itu masih puasa Ramadan, karena memang masa itu puasa Ramadan gitu ya. Jadi oh gitu. Jadi cerita sampailah ke cerita agama gitu, saudara. Akhirnya dia bilang begini, dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Dalam nama Yesus kamu akan dilepaskan dari kutuk. Dalam nama Yesus kamu akan diselamatkan, begitu, saudara. Saya berpikir, apa ini dalam nama Yesus? Gampang itu kita masuk surga, saya pikir gitu, saudara-saudara. Saya awalnya sih berpikir, nggak mungkin itu, saya pikir gitu, saudara. Jadi lalu dia cerita panjang lebar, saudara, tentang kesaksiannya. Awalnya saya cuek. Lalu dia bilang begini kepada saya pun nggak tahu kenapa. Dia bilang, kamu mau aku ajak berdoa, katanya. Saya bilang, enggak mau saya diajak berdoa, itu kan bukan doa orang Muslim, saya bilang gitu. Tapi kenapa saya mau pergi dari dia itu nggak bisa gitu. Tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang sangat gelap sekali. Saya dalam keadaan sadar, saudara. Gelap sekali dia waktu berdoa gitu ya, saudara. Saya merasakan sesuatu yang sangat gelap. Gelap. Tiba-tiba di dalam gelap itu, saudara-saudara, saya melihat cahaya putih. Cahaya putih itu awalnya kecil. Lama-lama cahaya itu membesar. Dan makin menyilaukan mata saya. Apakah ini, saya pikir gitu. Lalu selesai dia amin, saya bertanya, saya melihat cahaya putih, tapi awalnya saya melihat sesuatu yang sangat gelap, saya bilang itu. Oh, dia bilang, gelap itu adalah kehidupanmu yang lama. Cahaya itu adalah Yesus, akulah terang dunia, gitu, saudara. Lalu saya pulanglah, waktu itu aku ngontrak, saudara, karena saya kerja, pulanglah ke kontrakan saya. Malam itu saya nggak bisa tidur, saya berpikir, kok saya bisa merasakan ini ya, pikir bingung saya, saudara. Akhirnya, besok pagi saya jumpai itu, ibu berupa Seribu itu, saya bilang begini, jadi ibu ingin membawa saya menjadi seorang Kristen gitu ya, saudara. Jadi mau kamu menjadi seorang Kristen, katanya. Nggak mau sih, saya bilang, tapi saya ingin tahu bagaimana itu Yesus, apakah Yesus itu benar-benar Tuhan, saya bilang. Kalau Yesus itu benar-benar Tuhan, saya mau menjadi seorang Kristen, saya bilang gitu, saudara. Oke, besok kita pergi ke Medan, katanya gitu, saudara. Jadi malam itu, jadi besoknya lah saya dibawa ke Medan. Sampai saya di Medan, saya dibawa ke sebuah persekutuan. Memang waktu itu saya merasa aneh di bawah itu. Orang menyanyi-nyanyi, kok memuji Tuhan, kok ibadah kok menyanyi-nyanyi. Ada juga yang menari gitu. Saya bilang, aneh sekali, dia apa ini? Udah mau saya tinggalkan gitu. Tapi rasanya, pengen tahu lah, benar nggak Yesus ini Tuhan, kan gitu, saudara. Setelah itu, saudara-saudara, saya dibawa lah ke tempat seorang pendeta di Parapat, Danau Toba. Jadi saya dibawa lah ke sana gitu, saudara-saudara. Sampai di sana, memang pada masa saya dibawa ke sana itu, gereja ini awalnya memang menolak gitu ya. Mereka jangan-jangan apa ini. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara bahwa memang saat kita ingin jadi Kristen itu tidak juga segampang langsung diterima dengan, tidak, saudara. Banyak juga yang masih kadang-kadang takut, jangan-jangan ini menyamar gitu, jangan-jangan ini pura-pura jadi Kristen, tapi ada niat tidak baik gitu, saudara. Bahkan waktu itu tas saya pun diselidiki, jangan-jangan ada sesuatu yang ditaruh begitu, saudara. Bahkan setelah saya beberapa waktu jadi Kristen, akhirnya Bapak Pendeta itu cerita kepada saya bahwa begitu lama dia baru percaya bahwa saya betul-betul menjadi seorang Kristen gitu ya, saudara. Betul-betul memang saya mau menjadi seorang pengikut Kristus. Jadi waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya di dalam kamar termenung. Saya berpikir gini, Yesus, benarkah apakah engkau benar seorang Tuhan? Kalau engkau Tuhan, pasti engkau bisa menjawab doa saya, walaupun tidak saya ungkapkan gitu. Jadi saya bilang begini, kalau engkau Tuhan, ya berikanlah saya sebuah sepatu sepotek yang pakai lampu. Jadi memang aneh waktu itu permintaan saya pun lucu juga, kok bisa saya minta yang begitu ya, sepatu sepotek yang pakai lampu. Dan saya bayangkan itu, saudara, dalam pemikiran saya itu warnanya begini, modelnya begini. Bayangkan itu tidak ada sepatu dewasa pada masa itu pakai lampu di belakangnya. Tapi saya minta itu, kalau memang Yesus benar-benar Tuhan, pastilah sanggup dia memberikan. Jadi yang mustahil bagi Tuhan, gitulah dalam hati saya, saudara. Jadi besoknya betul ada datang yang memberikan sepatu itu. Kok ada? Ini Pak, ini Jamal, sepatu untukmu, katanya gitu. Ada yang ngasih gitu, saudara. Kok sama persis dengan apa yang saya minta ya, saya pikir gitu. Jadi besoknya juga saya masih kurang yakin, benar nggak ini? Saya akhirnya minta pembuktian lagi bahwa jika memang Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dia sanggup memberikan yang aku minta. Dia tahu apa yang isi hati saya gitu, saudara-saudara. Jadi saya waktu itu minta baju. Baju saya waktu itu memang sedikit bawa, maklumlah dari perantauan, saya bawa baju sih yang tidak terlalu banyak gitu, saudara. Saya pun minta baju waktu itu, ada yang memberikan. Akhirnya permintaan saya yang ketiga, saudara, itu saya minta sepeda. Sepeda, bukan sepeda motor, sepeda biasa. Saya minta, dan itu pun diberikan. Padahal saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya tidak ada ngomong-ngomong sama siapapun, tidak ada berbicara dengan siapapun bahwa saya berdoa seperti itu. Jadi saya berpikir, akhirnya saya masuk ke dalam kamar, saya berdoa. Bukan berdoa, saya bilang begini. Bukan berdoa ya, karena waktu itu saya belum Kristen, cuman saya bilang begini.
Tuhan, saya percaya kepada Engkau. Saya meyakini Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan, biarlah saya terima Engkau sebagai Tuhan saya bilang gitu. Lalu saya temuilah pendeta itu ke bawah. Saya ceritakan bagaimana pengalaman saya, permintaan saya. Oh, jadi begitu pengalamanmu ya. Oke, sekarang saya bimbing kamu masuk Kristen. Mau, katanya gitu, saudara. Ya, mau, Pak. Lalu saya dibimbinglah masuk Kristen dengan ucapan Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, begitu ya, saudara. Lalu saya dibimbing, dibina gitu, saudara. Dan luar biasa, saudara-saudara. Setelah saya masuk Kristen, saya bilang gini kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau apa-apa. Setelah saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya mau, Tuhan, keluarga saya diselamatkan juga menjadi orang percaya. Saya berdoa, saya tidak mau apa-apa lagi, Tuhan. Saya hanya mau keluarga saya diselamatkan. Saya tidak menginjili keluarga saya, sampai kapanpun saya tidak. Ya, cuman saya ingin membuktikan bahwa kuasa doa ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Saya berdoa, berpuasa masa-masa itu, saudara. Puasanya, puasa Esther itu. Puasa 3 hari, 3 malam, nggak makan, nggak minum gitu. Saya diajarin. Kalau mau dahsyat, coba puasa Esther, katanya gitu, saudara. Kata pendeta itu. Lalu saya puasa Esther. Setiap minggu 1 kali saya puasa Esther. Bahkan saya pernah puasa 7 hari 7 malam, nggak makan nggak minum. Saya lakukan, saya berdoa bertalu-talu. Saya berpikir kalau tiap hari saya gedor pintu surga ini, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, jawab doa saya, pasti Tuhan bukakan. Saya pilih itu. Saya berdoa, saudara, sampai 1 tahun, 1 tahun hampir 2 tahun lah itu, saudara. Akhirnya adik saya datang menjumpai saya. Dia bilang gini, datang dia ke maaf sebelumnya saya sudah mengirim surat. Waktu saya kenal Tuhan Yesus itu, saya mengirim surat kepada orang tua saya kirim Shalom, langsung saya tulis begitu, Shalom, puji Tuhan, Mak, anakmu sehat, gak usah khawatir, saya sekarang sudah kenal Tuhan Yesus gitu ya. Saya kirim surat. Jadi waktu itu adik saya mengasih tahu sama teman-teman saya, dikasih tahu, Sandi sudah murtad, katanya, Dodi sudah murtad, katanya, ya, sudah murtad dia, Jamal Dodi sudah murtad. Akhirnya saudara-saudara, mama saya pun mengutus adik saya, makanya dia datang, udah berapa lama gitu ya datang menjemput saya pulang. Namun saya bilang saya nggak mau. Jadi di situ berapa hari dia, akhirnya dia pun merasakan jamahan gitu. Lalu karena adik saya nggak pulang, datanglah mama saya menyusul mama saya. Lalu mama saya ini bilang pulang gitu. Dia pun, ngapain kau di sini, katanya gitu dia. Akhirnya saudara-saudara, ya Mak, sebagai anak saya taat, saya ingin membuktikan bahwa hidup saya sudah berubah. Saya harus mengasihi orang tua saya gitu ya. Jadi besoklah pulang rencana. Tiba-tiba mama saya malam itu sakit. Demam tinggi, saudara-saudara. Nggak tahu lagi, saudara. Gemetar badannya. Lalu saya bilang gini kepada mama saya, Mak, mau saya doakan. Mama nggak usah masuk Kristen, tapi saya doakan supaya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Itu. Luar biasa. Saya pikir mama saya menolak. Dibilangnya, iyalah nggak apa-apa, doakan aja ya. Saya doakan, saudara-saudara. Dan luar biasa, sembuh mama saya malam itu, sembuh. Dan dia pun heran, kok bisa saya sembuh langsung? Badan saya langsung ringan, katanya gitu. Jadi akhirnya dia bilang gini, benar gak Yesus ini Tuhan ya, katanya, kok disembuhkan dalam nama Yesus? Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama... Ya, teman-teman sudah dengar ya kesaksian dari Jamal Dodi. Tapi sebelum saya tanggapi, saya mau kasih tahu satu hal dulu, teman-teman. Ya, banyak teman-teman yang menanyakan, mengapa belakangan ini saya posting agak lebay. Saya cuma meminta doa dari teman-teman untuk mensupport perjuangan yang sedang kita lakukan. Dan bagi teman-teman mungkin sudah tahu ya, bahwa sebelumnya saya punya satu channel yang namanya HMC, Hidayah Mualaf Channel, silakan di search, dan bagi teman-teman saya rasa kebanyakan juga sudah tahu, dan ini adalah channel saya pengganti HMC, itulah kenapa namanya Jadid HMC. Jadid itu artinya baru. Channel HMC itu bukan mati, ya, bukan saya tidak mau pakai lagi, tapi kondisinya channel tersebut disita oleh pihak Polda Sumut, sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Dan ini cukup mengejutkan karena sudah 1 tahun masih disita. Bayangkan, sudah 1 tahun masih disita. Saya nggak tahu kenapa kasus tersebut menggantung. Kasus tersebut tidak ada putusan. Dan yang terbaru, mereka kembali ingin melakukan hal yang sama seperti tahun lalu, yaitu membuat saya terdiam, membuat saya dibungkam, ya, membuat supaya saya tidak memberitakan lagi apa yang terjadi di internal mereka. Jangan lagi ya, Anda tunjukkan kegaduhan, berantem sesama mereka. Karena dengan kita menunjukkan bahwa di dalam mereka itu masih carut-marut, di dalam mereka itu masih berantem. Banyak orang-orang yang jadi terpengaruh untuk keluar, untuk tidak percaya dengan ajaran ini. Bahkan saya dibilang, kalau kamu, seharusnya kamu debat saja. Jangan kamu bongkar-bongkar kami. Kalau kamu bongkar seperti ini mempengaruhi banyak orang. Jangan kamu gunakan pendeta A untuk menampar pendeta B. Jangan kamu gunakan pernyataan pendeta C untuk menenggelamkan pendeta A. Kami kacau. Kalau kamu mau debat, silakan. Karena kalau kamu debat, kamu nyatakan apapun, umat kami tidak akan percaya. Karena menganggap kamu penipu.
Tapi kalau kamu tampilkan pendeta yang menampar pendeta, maka otomatis jemaat pengikut yang setuju dengan pendeta A akan percaya bahwa ajaran pendeta C sesat. Ajaran pendeta C nggak benar. Ini bahaya, maka kamu harus dibungkam. Dan kalau kamu terus melanjutkan perjuangan seperti ini, maka mereka akan menggunakan segala cara untuk membungkam saya. Dan ini yang sedang dilakukan. Mereka sedang mengupayakan agar saya bisa dikerangkeng, Jadid HMC kembali bisa disita. Ya, Jadid HMC-nya pengen mereka sita. Itulah yang sedang diusahakan. Dan baru-baru ini saya dipanggil, ya kalian bisa lihat, ya saya dipanggil lagi. Ini baru, ya, beberapa hari yang lalu, dan itu cukup memberatkan teman-teman. Ya, cukup memberatkan. Mohon doanya. Dan bagi teman-teman yang punya hati, ya, pengen membantu perjuangan ini dan tergerak untuk membantu apa yang kami lakukan, dapat menyisihkannya melalui nomor rekening yang sudah saya taruh di bawah. Sekali lagi, bagi teman-teman yang berkelebihan, ya, kalau memang kalian sanggup, silakan. Kalau tidak pun, mohon doanya. Ya, bagi yang tidak bisa membantu secara finansial, dapat membantu dalam doa, karena perjuangan ini cukup berat, teman-teman. Saya pergi bukan sendirian, apalagi ini dari Jakarta ke Medan, saya juga harus bawa tim PH ya, penasihat hukum, pengacara, dan juga kita tahu biayanya juga tidak murah. Apalagi kita nggak bisa pakai yang main-main seperti ini. Kita tidak boleh salah langkah sedikit pun, karena ini memang jebakan sudah dipersiapkan semua. Jebakannya banyak, jadi kita butuh ahli yang bisa tahu mana jebakan, mana tidak. Kalau nggak, bahaya. Dan inilah yang terus mereka lakukan. Tahun lalu mereka coba, tahun ini mereka coba. Dan bisa jadi tahun depan akan mereka coba lagi. Ngeri, teman-teman. Ya, inilah resiko perjuangan kita. Tapi, sekali lagi, Allah di pihak kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Ya, tidak ada yang perlu kita ragukan. Ya, tidak ada. Oke, kita kembali ke Jamal Dodi, teman-teman. Kalian sudah dengar ya kesaksiannya bahwa dia itu dulu rajin sholat waktu di Islam. Subuh tetap sholat. Ya, walaupun dia bukan juara MTQ ataupun ustadz. Ini ditegaskan. Kalian bisa dengar, di awal-awal dia menegaskan dia bukan ustadz, bukan juara MTQ. Walaupun dia bukan alih, tapi dia adalah seorang Islam yang taat. Saya juga bingung, kenapa ini harus ditekankan? Kenapa nggak bilang, ya udah saya murtadin, udah selesai. Kenapa harus ditekankan? Saat saya dulu di Islam, saya adalah Islam yang seperti ini. Murtadin selalu menjual bahwa dia waktu di Islam adalah MTQ, ya adalah anak ulama, adalah seorang ustadz, adalah Islam radikal, dan sebagainya. Tujuannya apa? Coba saya tanya. Apa tujuannya? Halo teman-teman Kristen, apa tujuan dia menekankan bahwa dia adalah Muslim yang taat? Tentu saja untuk menaikkan nilai jualnya. Supaya dia tidak ketinggalan dari teman-temannya yang juara MTQ, anak ulama. Supaya donasi yang masuk tidak kalah. Supaya dia tidak dipandang bahwa dia kalah dari murtadin yang lain. Itulah tujuannya. Kan begitu. Itulah kenapa kita bisa lihat niat dia. Ya, niat dia adalah apa? Supaya menanamkan image bahwa dia adalah murtadin yang hebat. Dia sebelumnya adalah orang yang luar biasa di sebelah. Bahwa pengetahuan dia tentang agama sebelumnya hebat. Itu yang ingin dia tekankan. Bahwa dia bukan Islam KTP. Dia adalah Islam yang ngerti Islam. Orang yang ngerti Islam sekali memilih murtad. Itu yang ingin dia jual. Itu yang mau dia jual, teman-teman. Terus, apa yang membuat dia murtad? Ternyata mimpi. Ada ular mau terkam dia. Dia naik ke pohon, tiba-tiba ada tangan dari pohon. Ya, ada tangan, mukanya nggak jelas karena bersinar, dan mimpi itu 3 kali. Mimpi 3 kali. Ya, saya mau bilang teman-teman, yang namanya mimpi, ya, kita percaya itu 2. Satu memang bunga tidur, satu lagi goib. Bisa jadi, mimpi itu adalah kiriman dari roh jahat. Kiriman dari setan. Untuk mempengaruhi kita. Kalau bicara mimpi, saya pernah mimpi. Ya, saya pernah mimpi ketemu, ya mohon maaf, Tuhannya sebelah. Bahkan saya langsung cerita sama Luga. Begitu saya selesai mimpi, bangunnya, saya langsung live, saya cerita, ini gara-gara Luga nih. Saya live, ya, tadi malam sampai ketiduran, dengarin Luga ngomong surga neraka, sehingga mimpi saya pun jadi masuk, ya, ke surga dan neraka. Ketemu dengan orang yang ngakunya Yesus, tapi saya juga nggak pernah gitu, langsung, wah ini Tuhan gitu kan. Nggak seperti itu. Saya juga mimpi ketemu alien,
Saya pernah mimpi juga lawan vampir, lawan zombie, bahkan itu berturut-turut. Hari ini ketemu zombie, besok lagi ketemu zombie, bahkan pernah sampai 5 kali saya ketemu zombie. Mimpinya ketemu zombie terus. Terus di mimpi tersebut ada yang nolong saya, ada yang kasih senjata. Dan saya nggak pernah bilang, oh apakah kamu Tuhan? Kamu membantu saya? Nggak seperti itu. Bahkan dia bilang, ya saking dia penasaran, dia datangi. Dia datangi ya daerah Danau Toba, daerah yang kita tahu merupakan pusat kekristenan di Indonesia, salah satu pusat kekristenan ya. Di situ STT banyak, gereja banyak, mereka mayoritas, kalau nggak salah 99 malah. Ada beberapa daerah tuh 99% itu Kristen. Terus di situ, ya dia berdoa, dia dikasih baju, dikasih sepatu spotek yang punya lampu, padahal dia udah umur 18 tahun ya. 18 tahun masih minta sepatu yang keluar lampu, macam anak SD. Terus dikasih baju dan sepeda. Lucu juga. Anak 18 tahun mintanya sepeda, teman-teman. Ini macam SD. Ya, macam anak SD. Saya juga bingung gitu. Perasaan saya umur 13-14 tahun itu sudah naik motor, teman-teman. Ya, waktu kami di Aceh, kelas 5 SD, kelas 6 SD itu kita sudah naik motor. Ya, sudah belajar naik motor gitu. Terus dia bilang supaya makin jelas, dia minta benda-benda tersebut sehingga dia akhirnya putuskan jadi Kristen. Jadi dia dikasih barang seperti itu. Saya mau bilang di sini ya teman-teman, kita kalau minta, jangankan minta sama Tuhan, minta sama setan pun dikabulkan. Kamu lihat orang-orang yang nyembah ke gunung, ke laut, ya, mereka bawa pesugihan gitu kan, itu mereka minta apa? Minta kekayaan, dikabulkan kok. Ya, jadi aneh sekali. Kalau kamu hanya berpatokan karena mendapatkan barang, ya, mendapatkan barang terus kamu menjual imanmu. Terus dia puasa Ester 3 hari 3 malam dengan niat supaya keluarganya ikut murtad. Ini yang luar biasa nih. Puasanya 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum. Setiap minggu, artinya 4 hari makan, 3 hari nggak makan. Kalau 3 hari nggak makan, kita masih bisa hidup, teman-teman. 3 hari nggak minum, kita mati. 3 hari nggak minum, pasti mati. Silakan dicek. Pasti mati, teman-teman. Ya. Kalau makanan kita bisa. Tubuh kita masih bisa mengambil lemak. Kalau minum nggak bisa, hancur kita. Silakan dites. Ya. Silakan, bagi teman-teman yang penasaran. Terutama yang dari Laskar Polikardos. Bisa nggak 3 hari nggak minum? Silakan Anda tes, Anda search, Anda cari tahu. Terus dia bilang mamanya datang menyusul mereka, ya, menyusul ke situ. Terus tiba-tiba mamanya sakit. Mamanya sakit, teman-teman. Begitu mamanya sakit, dia doakan, ternyata sembuh. Sejak itu mamanya jadi ikutan percaya. Sekarang yang jadi pertanyaan, mamanya datang sehat atau sakit? Mamanya datang sehat, nyampe ke satu tempat, ya ke tempat mereka, sakit. Tiba-tiba Anda doakan jadi sembuh. Mohon maaf, saya jadi curiga. Saya jadi curiga mama itu sakit, ya mamamu sakit itu gara-gara kiriman. Bisa jadi kan gitu. Sengaja dibuat mamanya sakit. Itulah kuasa gelap, hati-hati teman-teman. Kita nggak pungkiri, sering ya kejadian kita datangi satu tempat yang mistik, satu tempat yang kuasanya itu ngeri, kuasa jahatnya ngeri, dan kita jadi sakit. Jadi sakit, yang bisa menyembuhkan ya situ juga. Banyak yang seperti itu. Banyak kejadian seperti itu. Ya kembalilah teman-teman yang nilai sendiri, saya nggak mau terlalu dalam lagi bahas dia. Ya kalian yang nilai sendiri, dan bagi teman-teman, menurut kalian mamanya sakit karena apa? Apakah murni karena mamanya sakit terus disembuhkan sama Tuhan? Atau mamanya dibuat sakit sama setan, disembuhkan sama setan, ya supaya gampang dipengaruhi? Ya, silakan kalian yang nilai sendiri. Terus kita akan bandingkan dengan mualaf cerdas tentunya. Ya, siapa mualaf cerdasnya? Saya tampilkan teman-teman, biar teman-teman langsung lihat. Setelah kembali ke fitrah Islam ini gitu, saya nggak pernah berpikir untuk suatu saat saya akan berubah jadi Islam. Dengan latar belakang keluarga saya seperti itu, kemudian suami juga pendidikan juga dari kecil sekolah Katolik ya mayoritas gitu, kemudian apa ya, dari suku juga kan nggak mayoritas adalah non Muslim gitu kan, jadi nggak pernah ada dalam pikiran saya akan sampai saat ini gitu ya. Jadi suatu hari di awal bulan Maret itu, awal-awal pandemi,
Iya, tahun lalu. Ya, itu kan kita lagi mulai digalakkan untuk pakai masker, sering cuci tangan, terus nggak boleh jabat tangan gitu ya. Entah kenapa saya berpikirnya saat itu kayak melihat wanita muslimah yang jaga wudhu, yang nggak boleh salaman gitu kan. Dulu ada beberapa teman kantor saya juga yang nggak mau salaman gitu kan sama lawan jenis. Itu betul. Saya dulu juga kayak rasanya gitu banget gitu kan dulu mikirnya. Ya, terus atau ngelihat wanita yang pakai cadar gitu kan kayaknya. Terus kalaupun mereka foto atau apa, itu emang kelihatan ya, atau suaminya emang nggak ketuker ya, sampai sempat ya mohon maaf sempat bercandanya ya seperti itulah ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di awal pandemi itu saya malah kayak dilihatnya adalah kok kayak orang muslimah itu ya gitu ya. Kayak sekarang kita kayak dipaksa semua pakai niqab ya, kayak seolah gitu ya, sampai berpikir bahwa ini ajaran agamanya kok baik sekali ya, saya mikir, apalagi saya dengan latar belakang medis kan, saya mikirnya, saya lihatnya, bukan saya jadi awalnya itu nggak belajar doktrin-doktrin ajaran Islamnya gitu, untuk belajar juga kan takut ya, jadi saya iseng browsing, manfaat wudhu gitu, saya manfaat gerakan sholat gitu, kenapa orang pakai niqab, kayak gitu-gitu, saya lihatnya yang sederhana-sederhana gitu sih gitu, saya lihat kok secara medis ilmiah bisa dibuktikan, tapi juga ajaran agamanya masuk gitu. Berawal dari situ sih, gerakan sholat, kenapa gini, terus kenapa kakinya, jarinya harus begitu ditekan, secara medis itu semua bisa dijelaskan gitu kan. Secara ilmiah ya. Betul, nah itu saya agak mulai kok gitu, terus habis itu sempat ada lagi pertentangan di batin gitu. Tapi doanya diulang-ulang, saya mikir gitu kan. Doanya kan diulang-ulang? hafalan. Iya, Kan, kalau sholat saya taunya kayaknya ini doanya kan diulang-ulang itu bacaannya. Itu sepengetahuan saya aja gitu kan. Terus tapi kayak ada lagi di batin yang menjawab, atau mungkin itu Allah gimana ya, saya itu kayak dialog gitu. Saya ambil kayak ngelihat ke langit gitu kadang, tapi doanya kan diulang-ulang, kadang saya gitu. Terus kayak Allah jawab, bukankah emang bumi ini berputar dengan memang semua ada hitung-hitungannya. Saya tuh pernah tahu ada zikir 100 kali, ada berapa waktu saat itu ya, waktu saya non muslim, kok doa aja dihitungin 100 kali atau berapa gitu kali, maksudnya apa bedanya dengan kalau cuma 3 kali atau apa gitu kan. Saya sempat gitu, terus tapi kayak di hati tuh ada yang bilang bahwa di bumi ini juga geraknya itu juga ada hitungannya semua. Coba 1 detik aja atau 1 hitungan salah aja ya berantakan gitu kan. Kayak kejawab gitu. Setiap ada saya ragu apa, kejawab. Enggak lah, itu apa di lantai gitu kan. Sholatnya, sembayangnya tuh ke lantai gitu, kayaknya kotor atau gimana gitu ya mikirnya gitu ya. Terus tapi saya mikir lagi, tapi itu kayaknya itu ya di hadapan Allah semua sama ya, tapi waktu saya itu ngomong di hadapan Allah di hadapan Tuhan kan emang semua manusia sama ya gitu kan, derajatnya sama ya, itu mau kaya mau miskin semua di lantai kan, nggak bisa milih kayak, mohon maaf yang sebelumnya kan saya bisa duduk di kursi yang kalau PD bisa duduk di depan mungkin, yang ini duduk di belakang, yang di depan mungkin kursinya lebih bagus atau apa gitu, ini nggak bisa, mau duduk di depan mau belakang ya tergantung kamu datang ya kan, kita bisa saf paling depan yang laki-laki ya gitu kan, gitu sih saya awalnya kayak gitu. Terus udah mulai tuh kegalauan muncul gitu. Saya kalau diibaratkan kayak ada di persimpangan jalan gitu mas, antara saya masih lakukan yang lama, tapi kok kosong, ragu, ada keraguan gitu. Iya betul, saya nganterin anak ke sekolah minggu ya, terus habis itu saya ibadah sendirian gitu kan, di ibadah yang dewasa, tapi pulang tuh kayak ada yang apa gitu, kayak nggak seperti biasanya gitu. Tapi untuk melakukan yang cara Islam juga belum bisa, belum belajar gitu kan. Udah sampai akhirnya beberapa saat itu malah nggak ibadah sama sekali. Ya, terus abis itu akhirnya saya. Itu berapa lama nggak ibadah sama? Nggak sih, dalam hitungan mungkin 2 mingguan itu ya. Karena kan awal Maret, saya akhirnya 2 mingguan kemudian tuh saya nggak pede ya rasanya. Kalau orang biasa beribadah terus nggak ibadah, kan rasanya kayak nggak yakin, nggak pede, takut gitu ya, kayak cemas gitu. Akhirnya nggak bisa nih, saya harus ngalah nih, harus salah satu nih gitu kan, saya pikir gitu. Terus saya cerita sama salah seorang teman gitu ya, karena saya nggak tahu harus gimana gitu. Nah tapi temannya satu agama juga ya? Islam. Justru Islam. Karena sahabat saya langsung ke yang Islam, tapi memang laki-laki. Saya bilang, karena saya pikir kalau perempuan, saya kan perempuan ya. Kalau perempuan kayak agak bocor halus kan. Saya takut kalau sampai bocor ya, Pak. Ini salah saya perempuan juga. Mohon maaf. Nah, terus akhirnya saya cerita gitu, terus tapi menurut beliau senang ya, maksudnya ada ketertarikan terhadap Islam. Saya tadi cuma cerita sebatas yang tadi saya cerita juga. Terus tapi beliau bilang kalau kan nggak boleh ya, bukan muhrim
Nah, diarahkan untuk saya datang ke Mualaf Center. Mualaf Center Umiren ya? Belum. Belum ya? Kebetulan ketemu dengan Bunda Sri di Mualaf Center di Jakarta Barat, Duri Kepa. Nah itu memang teman saya itu pesan gitu kan, cari yang ahwat, terus cari kalau dia menjelekkan agama kamu sebelumnya nggak usah diteruskan. Kalau misalnya dia nggak ngajarin tauhid juga nggak usah diteruskan, gitu. Pesannya gitu. Oh ya udah, terus saya ke sana. Itu sudah kadarullah juga ya. Jadi waktu saya janjian jam 9 hari Minggu, saya ingat 15 Maret itu 9 kurang 10 saya udah sampai di sana. Terus kaget bundanya, aduh saya lupa nggak cancel soalnya itu hari pertama lockdown. Dia udah nggak mau buka harusnya, tapi saya yang lupa ngabarin, kata dia itu nggak apa-apa masuk gitu. Setelah saya duduk sebentar gini, terus ada juga yang datang lagi, yang lain datang, ditolak semuanya, di reschedule sampai hari ini. Karena belum lockdown itu. Iya betul, sampai hari ini katanya. Saya tanya, soalnya saya sampai saat ini masih ngaji sama Bunda Sri kan, itu belum buka Bunda, belum katanya gitu. Itu udah kaderullah ya, maksudnya kalau enggak ya udah saya sampai hari ini mungkin belum syahadat juga. Mungkin ragu lagi, bisa iya betul. Udah di sana udah dimulailah. Kenapa saya ceritain seperti tadi juga. Oke, terus benar yang kayak teman saya bilang, beliau nggak nanya latar belakang saya, semua nggak ada nanya apapun, langsung jelasin tauhid, rukun iman, rukun Islam. Itu sambil diceritakan itu tuh air mata nggak terasa ngalir terus ya. Dari jam 9 sampai menjelang zuhur, Bunda nanya, gimana? Dokter Karissa sekarang mau gimana? Katanya gitu. Ya Bunda, saya belajar dulu, saya bilang gitu. Kalau yakin nanti saya masuk Islam, saya bilang gitu. Terus Bunda bilang, ya boleh gitu kan. Tapi nggak dihitung pahala ya, katanya gitu. Karena kan belum, katanya gitu. Mau Dokter Karissa baca Quran, mau Dokter Karissa sholat, itu belum dihitung pahala. Oh gitu, saya gitu. Emang kalau syahadat isinya apa Bunda? Percaya bahwa Allah itu Esa, percaya, saya bilang. Percaya Muhammad utusan Allah, percaya, saya bilang gitu. Ya udah itu isinya syahadat. Ya udah saya syahadat, saya bilang gitu. Nggak ada mikir gimana tuh, nggak ada saat itu. Dan memang Bunda juga kan nggak jelasin apapun di luar tauhid itu kan. Udah itu Bunda ngambilkan gamis, kerudung, saya azan zuhur saya dibimbing ucap syahadat. Bunda bilang sih pas terakhir itu, ini informal ya, kalau misalnya Dokter Karissa nanti lebih yakin mau diulang di masjid dengan saksi lebih banyak, silakan, katanya gitu. Tapi nggak tahu kenapa di hati saya ngerasanya ini nggak informal karena sudah di hadapan Allah, gitu kan. Saya nggak ada mundur lagi karena ini udah di hadapan Allah kan nggak mungkin main-main gitu kan, gitu. Jadi dengan bekal itu aja saya masuk Islam. Setelah syahadat ada perubahan syahadat dalam diri nggak gitu? Maksudnya ngerasa lebih gimana gitu atau? Belum sih, belum. Jadi itu kan masih biasa aja gitu ya? Saya cuma bekal tauhid doang itu berarti kan, Mas. Nah terus habis itu saya itu zuhur, saya itu nyari mukena karena saya pikir asar saya udah harus sholat. Saya cerita teman saya kan bilang emang udah bisa pakai YouTube, pakai YouTube itu pun yang anak-anak supaya pelafalannya pelan-pelan gitu kan. Udah beberapa kali tuh pakai YouTube sampai akhirnya hari Rabu itu waktunya saya masuk kantor, udah lagi WFO. Waduh, saya harus cerita ini sama satu temen yang perempuan karena saya harus jamaah kan, sholat jamaah, nggak mungkin saya tapi pasang pakaian belum kerudung. Belum kerudung, terus saya bilang harus bilang yang perempuan nih, nggak mungkin saya nyalain YouTube di masjid kan, nggak mungkin kan. Ya udah akhirnya saya cerita sama salah satu teman di kantor yang kerudungnya panjang. Saya nggak tahu harus pilih yang mana kan, terus habis itu saya bilang, Bu, aku hari Minggu kemarin syahadat. Allahu Akbar, Masya Allah, Kak nangis, dia langsung nangis kan. Kenapa Dokter Ica kan tahu saya gimana, tahu mantan suami saya bagaimana gitu. Kenapa Dokter Ica? Saya ceritain lah seperti itu. Terus, aku ikut senang ya. Tapi Dokter Ica mikir nggak sih? Katanya gitu kan, orang dapat hidayah kan sebelum nikah. Ini kan kamu udah menikah, udah punya 3 anak. Berat lah kalau di berantakan, udah pasti berantakan gitu. Udah tahu rencananya mau gimana? Enggak Bu, nggak tahu. Aku bilang gitu. Dokter Ica tahu kalau setelah kemarin hari Minggu syahadat Dokter Ica haram sama suami, dibilang gitu. Lebih kaget lagi saya, nggak dibilangin saya. Oh gitu Bu, saya gitu. Saya di dalam hati kaget, tapi keluarnya tuh, oh gitu Bu, kayak ya udah gitu.
mungkin itu sudah jalan Allah. Kalau tadinya bunda mungkin nanya-nanya, suami gimana, gini-gini, terus akhirnya nih kamu kalau nanti syahadat jadi haram, gini-gini. Mungkin saya berpikir lagi untuk enggak ini gitu. Ya namanya rumah tangga pasti ada masalah kan, ada masalah gitu. Cuman selama ini kita bertahan gitu kan, karena ya kita taunya Tuhan benci perceraian di agama apapun ya, gitu kan. Cuman ketika udah seperti ini dan ini harga yang harus saya bayar istilahnya ya. Saya udah mikirnya saat itu udah yang terburuk. Ya, saya cuma mau taat aja kan saat itu ya. Oh gitu Bu. Jadi nanti saya udah pisah ya Bu. Tidurnya udah saya mikir gitu. Udah pisah sejak saat itu saya udah ke kamar anak gitu-gitu. Terus habis itu iya, menghindar, saya menghindar. Belum cerita sama suami. Iya, sama keluarga belum cerita. Udah saya cerita itu ya udah akhirnya saya sholat sama ibu ini beberapa kali, terus sampai akhirnya pas jadwal WFO, ibu itu telepon lagi, Dok Ica, gimana sholatnya? Kan nggak ada dia. Tenang Bu, aku ke masjid, aku bilang gitu. Nggak lama masjid juga lockdown. Iya kemarin, pokoknya awal Maret itu hampir semua tempat umum itu termasuk masjid. Betul, tapi itu Allah baik juga. Jadi kalau saya lihat itu memang seolah-olah ya kayak pandemi kan buruk gitu ya, tapi bagi saya pribadi itu berkahnya banyak banget. Jadi waktu masjid itu lockdown, mau nggak mau saya kan harus tetap sholat, mau nggak mau saya harus hafalin bacaan sholat. Mungkin kalau nggak masjidnya lockdown, saya hari ini masih selalu jamaah kali ya sholatnya gitu ya, karena nggak ngafalin bacaan gitu. Terus ya udah jadinya mau nggak mau Isya terakhir saya sholat jamaah, saya ngafalin sampai supaya subuh saya udah bisa sholat sendiri tanpa YouTube, tanpa jamaah gitu kan. Itu hafal itu? Iya, ngafalin dalam semalaman. Karena kan mau nggak mau harus, kalau nggak saya nggak sholat. Itu kan bacaannya banyak. Banyak. Itu diulang berkali-kali, ditulis lah segala macam cara untuk supaya subuh saya udah bisa sholat gitu kan. Dimudahkan sama Allah lah ya. Ya, itu terasa banget sih Mas. Udah kayak gitu. Terus udah, nah nggak ada yang tahu di kantor selain ibu ini. Baru sekitar sebulan kemudian itu mulai kegap tuh, saya tiap azan kok hilang di kantor kan. Setiap azan sama ibu itu berdua ngilang gitu kan. Kan biasanya kalau ibu-ibu sholatnya di musola kantor aja, nggak ke masjid. Ini kan kami ke masjid gitu kan. Gitu. Terus udah mulai sebulan ketahuan sama bapak-bapak teman kantor yang laki-laki kan, karena yang ke masjid laki-laki. Terus cerita dia ke teman saya yang lain, gua ngelihat dokter Karissa ke masjid, yang bener nggak mungkin gini gitu. Terus abis itu coba kapan-kapan foto katanya gitu. Bener lah, rame heboh di foto. Iya, sampai akhirnya teman saya tiba-tiba sore-sore mau pulang kantor, pada datang nyelamatin saya. Selamat ya. Selamat apa? Saya mikir kayak ulang tahun enggak. Selamat ya gitu. Kita udah sering gini-gini gitu, Pak. Bayangan saya itu bukan apa-apa ya. Saya bukan yang nggak mau cerita sama teman kantor, nggak mau cerita sama keluarga. Cuma saat itu kan saya pengetahuannya minim banget. Kalau saya langsung ngomong gimana-gimana, terus ditanya-tanya, terus saya malah jadinya jatuhnya jelekin Islam nanti kalau saya salah jelasin atau apa gitu. Saya takutnya salah itu aja. Belajar aja dulu. Saya pikirnya mau belajar lagi gitu, lebih lagi belajar lagi baru mungkin pada tahu. Tapi itu udah Allah yang rancangkan semuanya dengan sempurna, dengan rapi banget. Jadi teman saya tahu dulu, Pak. Nah terus mulai mereka, jadi bukan kan saya di keluarga anggapnya dikirain karena saya lingkungan PNS mayoritas muslim itu yang mempengaruhi saya jadi muslim. Padahal dalam pergaulan kami kan nggak ada bahas agama sama sekali, profesional nggak ada. Iya betul. Nah kemudian saya suka lari, komunitas lari juga kan ya udah selesai lari udah nggak ada bahas tentang agama juga gitu. Nah jadi baru setelah itu mereka tahu, baru mereka kirim link, kirim buku, kirim apa supaya gitu kan. Gitu betul. Setelah itu memang baru. Nah kemudian ada salah satu guru ngaji yang betulin bacaan gitu-gitu bilang, kapan Dok harus ngomong sama suami terutama ya, karena dari keluarga terdekat, orang tua dong ngomong, ya ntar ya Bu, udah masuk Ramadan. Itu kalau diceritain ini langsung nggak apa-apa kronologisnya ya, nggak apa-apa saya biarin nggak ini ya. Padahal ditanya cuma dapat hidayahnya tapi lah jadi lanjut. Nah jadi itu kan mau masuk Ramadan. Itu saya mulai belajar taraweh kan, cara sholat taraweh gitu ya. Saya udah belajar, cuma saya lagi mikir, itu 2 hari sebelum mulai taraweh pertama saya belajar itu. Saya mikir gimana ya, yang 4 rakaat aja saya deg-degan sholatnya. Jadi rumah saya tuh ada CCTV-nya semua. Cuma ada satu
blind spot itu yang di depan pintu klinik saya. Jadi kalau dari sisi sini ada CCTV, dari sana CCTV, pas di depan pintunya banget lah, itu yang kayaknya blind spotnya, yang nggak dapat CCTV manapun. Jadi saya sholat di depan pintu klinik saya. Ya, nggak ada lagi yang perlu saya komentar kalau Dr. Karissa ya. Dr. Karissa itu memutuskan mualaf karena kecerdasan, karena akalnya, karena melihat bahwa wow, luar biasa. Bagaimana Islam menuntun, mengatur semua. Dan kita tahu harga yang dibayar oleh Dr. Karissa. Bagaimana dia itu memikul yang namanya salib benaran. Dia tidak goyang imannya, tidak terbujuk rayu, walaupun dalam tekanan, bagaimana begitu tabah, begitu kuat menjalaninya. Dan saya tahu percis, karena saya cukup intens dulu ya berkomunikasi dengan Dr. Karissa. Jadi saya tahu betul. Kalian bandingkanlah. Yang satu murtadin, yang satu mualaf. Bagaimana? Silakan nilai sendiri. Yang satu karena mimpi ya. Karena mimpi terus dikasih sepeda, dikasih sepatu, dikasih baju. Ya. Kalau segampang itu murtad, waduh bahaya juga. Hanya karena sepatu, sepeda, dan baju ya. Alhamdulillah saya sampai detik ini walaupun banyak yang nawari, ini saya katakan terus terang nih, termasuk channel saya, dulu pernah channel saya itu ditawari untuk dibeli oleh yang sebelah, dan harganya bombastis, harganya lumayan, bahkan mereka bilang daripada channelmu disita, ya channelmu nanti lenyap, mending dijual aja ke mereka. Tapi saya pilih enggak lah, nggak usah, ya, nggak usah. Itu lebih konyol. Kita menggadaikan iman kita karena benda, karena uang itu udah konyol sekali teman-teman. Itu udah tingkatan yang paling rendah. Ada orang menggadaikan iman karena uang, karena benda, itu udah paling rendah teman-teman. Karena kalau kamu misalnya, mendapatkan ketenangan, dulu saya emosian, tapi setelah saya mengenal agama ini saya jadi sabar, saya jadi lemah lembut, nah itu masih oke lah. Saya anggap itu masih oke. Dibandingkan karena benda, aduh, apalagi karena mimpi ya. Mohon maaf, kalau udah mimpi itu udah tingkatan yang paling menyedihkan menurut saya. Tapi bagi mereka mungkin itu yang paling tinggi. Bisa mimpi ketemu Tuhan itu udah paling tinggi. Itu standar mereka, ya sudah kita hargai. Ya, kita juga nggak bisa paksain standar kita sama mereka. Tapi ya, begitulah. Ya, kalian yang nilai sendiri. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua karena udah cukup panjang. Ya, supaya nggak usah habisin kuota kalian juga. Dan kita udah pilih nih videonya dengan kualitas yang rendah. Supaya kuota kalian juga nggak banyak tersedot. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.